Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan nasional dalam ekonomi politik. Sebelumnya dengan saya sendiri Fani Nabila Maharani NPM 1801010083 dan yang kedua ada Hanifah dengan NPM 1801010084 dan yang terakhir ada Herlin Oktaviana dengan NPM 1801010085. Yang pertama yaitu sistem politik. Sistem politik dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama yaitu bagaimana pemerintah menekankan prinsip kolektivisme dan individualisme. Yang kedua yaitu kecenderungan demokratif atau totalitarian. Kedua dimensi ini saling berkaitan. Sistem yang menekankan kolektivisme cenderung totalitarian, sedangkan yang menjunjung tinggi individualisme cenderung demokratis. Namun daerah abu-abu yang luas terbentang di tengahnya, sangat mungkin pemerintahan yang memiliki masyarakat demokratis menekankan campuran antara kolektivisme dan individualisme. Begitu pula sangat mungkin pemerintahan yang memiliki masyarakat totalitarian yang tidak kolektivis. Sistem politik ada beberapa bagian. Yang pertama, kolektivisme dan individualisme. Kolektivisme sendiri merujuk pada sistem politik yang menekankan keutamaan tujuan kolektif di atas tujuan individu. Ketika kolektivisme ditonjolkan, kebutuhan masyarakat secara utuh umumnya dipandang sebagai sesuatu yang lebih penting daripada kebebasan individual. Yang selanjutnya yaitu sosialisme. Ide sosialisme modern berasal dari Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Walaupun pemikiran sosialis sudah ada sebelum era Marx atau bagian ini dapat dilacak hingga Plato, Marx berpendapat bahwa sedikit manfaat yang diperoleh dengan beban yang tinggi akan terjadi dalam masyarakat kapitalis yang tidak membatasi kebebasan individual. Karena kapitalis yang berhasil yaitu yang mampu menumpuk kekayaan. Marx berdalil bahwa gaji yang diterima sebagai besar pegawai dalam masyarakat kapitalis telah ditekan hingga titik terendah. Pada awal abad ke-20, ideologi sosialis terbagi menjadi dua kelompok besar. Komunis yang militan meyakini bahwa sosialisme hanya dapat diraih melalui kekerasan, revolusi, dan diktatoran yang totaliter, sedangkan demokrat sosial berkomitmen untuk mencapai sosialisme melalui demokrasi, bukan melalui kekerasan, revolusi, dan kediktatoran. Yang selanjutnya yaitu individualisme. Lawan dari kolektivisme, individualisme, yaitu falsafah yang menyatakan bahwa individu harus memiliki kebebasan dalam berusaha meraih tujuan politik dan ekonominya. Berlawanan dari kolektivisme, individualisme menekankan bahwa kepentingan individu harus didahulukan daripada kepentingan negara. Seperti kolektivisme, individualisme dapat dirunut hingga filsuf Yunani kuno, dalam kasus ini murid Plato yang bernama Aristoteles. Berawal dengan Plato, Aristoteles berpendapat bahwa kemajemukan individu dan kepemilikan pribadi diperlukan. Individualisme lahir karena pengaruh filsafat politik di negara-negara perdagangan Protestan Inggris dan Belanda pada abad ke-16. Individualisme dibangun di atas dua prinsip pokok. Yang pertama yaitu perhatian pada pentingnya jaminan kebebasan individu dan ekspresi diri. Prinsip kedua dari individualisme yaitu kemakmuran masyarakat paling baik disediakan dengan membiarkan orang-orang mengejar minat pribadi ekonomi mereka, tidak membiarkan institusi kolektif manapun atau seperti pemerintah menentukan apa yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Jadi inti pesan individualisme yaitu kebebasan ekonomi dan politik individu merupakan aturan dasar yang harus menjadi landasan peraturan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu demokrasi dan totalitarisme. Demokrasi dan totalitarisme merupakan dua kutub dimensi politik yang berbeda. Demokrasi merujuk kepada sistem politik yang pemerintahannya diselenggarakan oleh rakyat yang memilih secara langsung atau melalui perwakilan yang representatif. Sedangkan totalitarisme merupakan bentuk pemerintahan di mana satu orang atau satu partai politik memegang kendali
absolut terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan melarang adanya partai politik oposisi. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi ada ekonomi pasar, yaitu seluruh aktivitas diproduksi dimiliki oleh swasta, bukan oleh negara. Hasilnya adalah monopoli. Monopolis cenderung untuk menjadi semakin tidak efisien, memproduksi barang dengan harga tinggi namun kualitas rendah dan masyarakat yang menanggung konsekuensinya. Karena monopoli memiliki bahaya yang pasti, peran pemerintah dalam ekonomi pasar adalah untuk mendorong terjadinya kompetisi yang bebas dan adil antar produsen swasta. Pemerintah melakukan ini dengan cara menetapkan peraturan yang melarang monopoli dan membatasi politik bisnis yang dapat memonopoli pasar, atau hukum antitrust melakukan fungsi ini di Amerika. Kepemilikan pribadi juga mendorong terjadinya kompetisi dan efisiensi ekonomi. Kepemilikan pribadi memastikan bahwa wirausaha memiliki hak untuk menghasilkan keuntungan melalui usaha mereka. Hal tersebut memberi insentif kepada wirausaha untuk mencari cara yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Mereka diperbolehkan memperkenalkan produk baru, mengembangkan proses produksi yang lebih efisien, melakukan pemasaran dan layanan purna jual yang lebih baik, atau secara sederhana menjalankan bisnis lebih efisien dari pesaing mereka. Selanjutnya yaitu ekonomi terpusat. Dalam ekonomi terpusat, pemerintah merencanakan jenis barang dan jasa yang diproduksi oleh negara, jumlah produksinya, dan harga jualnya. Konsisten dengan ideologi kolektivis. Tujuan dari ekonomi terpusat yaitu agar pemerintah mengalokasikan sumber daya demi kesejahteraan masyarakat. Sementara tujuan dari ekonomi terpusat adalah untuk mengolah sumber daya ekonomi untuk kebaikan publik. Kejadian yang sebaliknya lah yang terjadi. Dalam ekonomi terpusat, perusahaan milik negara hanya memiliki sedikit insentif untuk mengendalikan biaya dan menjadi efisien karena mereka tidak dapat keluar dari bisnis. Juga penghapusan kepemilikan pribadi berarti tidak ada insentif bagi individu untuk mencari cara baru dalam memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga kedinamisan dan inovasi tidak ada dalam ekonomi terpusat, namun pertumbuhan dan menjadi lebih makmur cenderung stagnan. Selanjutnya yaitu ekonomi campuran. Dalam ekonomi campuran, sektor tertentu dari ekonomi diperbolehkan dimiliki swasta dan menganut ekonomi pasar bebas, sedangkan sektor yang lain secara signifikan dimiliki oleh negara dan direncanakan oleh pemerintah. Ekonomi campuran namun terjadi di berbagai belahan dunia, walaupun jumlahnya terus-menerus berkurang. Belum lama ini Britania Raya, Prancis, dan Swedia menganut ekonomi campuran, tetapi privatisasi yang ekstensif telah mengurangi jumlah perusahaan yang dimiliki negara di ketiga negara tersebut. Tren serupa juga dapat diamati di negara-negara lain di mana dahulu sektor yang dimiliki jumlahnya lebih besar, seperti Brasil, Italia, India, dan Singapura. Dalam ekonomi campuran, pemerintah cenderung untuk mengambil alih perusahaan yang bermasalah yang dipertimbangkan penting bagi kepentingan negara. Perbedaan sistem hukum. Yang pertama ada common law, berkembang di Inggris selama ratusan tahun. Sistem common law yaitu perbedaan derajat kebebasan yang tidak dimiliki sistem lain. Yang kedua ada civil law, sistem hukum sipil atau negara berdasarkan pada seperangkat detail hukum yang diatur dalam kode-kode. Sistem civil law cenderung memiliki lebih sedikit perbedaan dibandingkan dengan sistem hukum common law karena keputusan hakim berdasarkan pada kode hukum yang detail daripada menginterpretasikan tradisi dan kebebasan. Yang ketiga ada theocratic law, merupakan hukum yang berdasarkan pada ajaran religius. Hukum Islam merupakan sistem hukum teokratis yang paling luas dipraktikkan di dunia modern. Hukum Islam utamanya adalah hukum moral,
bukan hukum komersial, dan diantarkan untuk mengatur segala aspek kehidupan. Selanjutnya, perbedaan dalam hukum kontrak. Hukum kontrak adalah badan hukum yang mengatur paksaan kontrak. Pihak-pihak yang bersepakat umumnya berlindung pada hukum kontrak ketika salah satu pihak merasa pihak lain telah mencederai persetujuan. Selanjutnya, hak properti dan korupsi. Hak properti mengacu pada sumber daya yang dimana suatu individu atau perusahaan memegang hak legalnya, dengan kata lain sumber daya yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Tiap negara berbeda dalam tingkatan pendefinisian sistem hukum mereka dan dalam perlindungan hak properti. Selanjutnya, tindakan publik dan korupsi. Tindakan publik mencederai hak properti terjadi ketika pejabat publik seperti politisi atau pemerintah memeras uang, sumber daya, atau properti itu sendiri dari pemegang properti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme legal, mengambil harta seseorang dan menjadikan milik negara tanpa mekanisme yang ilegal atau korupsi. Selanjutnya, hukum tindak korupsi internasional. Diikuti dengan pembukaan rahasia bahwa perusahaan di Amerika telah menyuap aparat pemerintah di negara lain sebagai usaha untuk memenangkan kontrak yang menguntungkan. Hukum ini membuat seluruh praktik penyuapan aparat pemerintah luar negeri, baik untuk mendirikan bisnis maupun menjaga suatu bisnis agar tetap berdiri, menjadi ilegal, dan hal tersebut membutuhkan seluruh perusahaan perdagangan publik. Ada perlindungan properti intelektual, yaitu properti yang dihasilkan oleh aktivitas intelektual seperti perangkat lunak komputer, cerita untuk film, susunan nada musik, atau rumus kimia untuk obat jenis baru. Paten, hak cipta, dan merek dagang menentukan hak milik atas properti intelektual. Selanjutnya, keamanan produk dan liabilitas produk, yaitu menentukan standar keamanan tertentu yang harus diikuti oleh setiap produk. Liabilitas produk memaksakan suatu perusahaan dan pegawainya bertanggung jawab ketika produk perusahaan tersebut mengakibatkan cedera atau kerusakan. Liabilitas produk dapat menjadikan lebih besar apabila suatu produk tidak memiliki standar keamanan. Faktor-faktor penentu perkembangan ekonomi. Yang pertama, perbedaan dalam perkembangan ekonomi. Yang kedua, konsepsi perkembangan yang lebih luas. Amartya Sen berpendapat bahwa ukuran perkembangan negara seharusnya kurang mempertimbangkan pengukuran output materi seperti PNBP per kapita dan lebih mempertimbangkan kapabilitas dan kesempatan yang dinikmati masyarakat. Yang ketiga, ekonomi politik dan peningkatan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara merupakan fungsi dari sistem ekonomi dan sistem politiknya. Yang keempat, inovasi dan kewirausahaan merupakan mesin pertumbuhan. Secara luas, bahwa inovasi dan aktivitas kewirausahaan merupakan mesin dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Para pembuat argumen mendefinisikan inovasi secara luas untuk tidak hanya mengikut sertakan produk baru, tetapi juga proses baru, praktik manajemen baru, dan strategi baru. Yang kelima, inovasi dan kewirausahaan memerlukan ekonomi pasar. Dalam ekonomi pasar, tiap individu yang memiliki ide inovatif bebas untuk berusaha menghasilkan uang dari idenya dengan memulai berbisnis, dengan melakukan aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya ada daya tarik keseluruhan, yaitu suatu negara
Potensi atau lokasi investasi untuk bisnis internasional bergantung pada keseimbangan manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan melakukan bisnis di negara tersebut. Selanjutnya, inovasi dan kewirausahaan memerlukan hak properti yang kuat. Perlindungan hukum atas hak properti merupakan syarat lain bagi lingkungan usaha agar mendukung inovasi, aktivitas kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi. Baik individu maupun perusahaan harus mendapatkan kesempatan memperoleh laba dari ide inovatif. Yang selanjutnya ada rezim demokrasi lebih mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Banyak debat mengenai jenis sistem politik yang manakala yang terbaik dalam menjalankan ekonomi pasar dan dengan kuat melindungi hak properti. Yang selanjutnya ada negara dalam transisi. Yang pertama, persebaran demokrasi. Salah satu perkembangan yang dapat diamati dalam 25 tahun terakhir ini adalah persebaran demokrasi, atau dan sebagai akibatnya penurunan totalitarisme. Peta 2,5 melaporkan negara totalitarisme di dunia seperti yang ditentukan oleh Freedom House. Peta tersebut menggambarkan kebebasan pada 2008. Negara dikelompokkan menjadi 3 kelompok: bebas, besar sebagian, dan tidak bebas. Di negara yang bebas, warga menikmati kebebasan politik dan kebebasan sipil yang tinggi. Negara yang bebas sebagian dicirikan dengan batasan tertentu atas hak politik dan kebebasan sipil. Bahkan dalam konteks korupsi, aturan hukum yang lemah, perselisihan antar suku, atau perang sipil. Di negara yang tidak bebas, proses politik dikendalikan secara ketat dan kebebasan dasar ditiadakan. Akan tetapi, tidak seluruh demokrasi dapat disebut bebas. Menurut Freedom House, karena sebagian negara demokrasi membatasi kebebasan politik dan sipil tertentu. Yang selanjutnya ada perkembangan geografis pendidikan dan ekonomi. Keyakinan bahwa geografis dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi telah ada. Jeffrey Sachs dari Harvard University berpendapat bahwa melalui sejarah negara maritim dengan keterlibatan panjang dalam perdagangan internasional telah menjadi lebih mendukung terhadap institusi pasar daripada negara daratan, yang lebih cenderung mengatur dirinya dengan masyarakat hierarkis dan seringkali secara militer. Negara pergunungan sebagai hasil dari isolasi fisik seringkali melupakan perdagangan berbasis pasar. Daerah beriklim sedang secara umum mendukung kepadatan populasi yang lebih tinggi sehingga memiliki defisit pekerja yang lebih banyak dibandingkan daerah tropis. Ide pokok Sachs yaitu dengan sifat geografis yang menguntungkan, masyarakat tertentu lebih cenderung untuk terlibat dalam perdagangan dibandingkan masyarakat lain dan cenderung lebih terbuka serta mengembangkan sistem ekonomi berbasis pasar yang pada pilihannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dia juga berpendapat bahwa tanpa bergantung dengan institusi ekonomi dan politik yang diadopsi suatu negara, kondisi geografis yang berlawanan seperti wabah tingkat tinggi, tanah tandus, dan iklim yang bermusuhan yang dialami kebanyakan negara tropis dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan. Yang selanjutnya ada tatanan dunia baru dan terorisme global. Akhir dari Perang Dingin dan tatanan dunia baru yang diikuti dengan runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet, bersamaan dengan kematian banyak rezim otoriter di Amerika Latin, telah meningkatkan spekulasi yang intens tentang bentuk geopolitik global pada masa mendatang. Rezim totaliter dapat membantu perkembangan ekonomi pasar dan perlindungan hak properti yang kuat dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Faktanya, negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat dalam 30 tahun terakhir ini, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan memiliki pemerintahan yang dianggap kurang demokratis dalam hal tertentu oleh negara barat.
Pada saat yang sama, negara dengan pemerintahan demokratis yang stabil seperti India memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat dalam waktu yang lama. Sepertinya rezim totaliter yang berkomitmen dengan sistem pasar bebas dan perlindungan hak properti yang kuat mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, persebaran sistem berbasis pasar. Sejajar dengan persebaran demokrasi sejak 1980-an, terjadi transformasi dari ekonomi dengan komando terpusat ke ekonomi berbasis pasar. Lebih dari 30 negara dari bekas Uni Soviet atau blok komunis Eropa Timur telah mengubah sistem ekonomi mereka. Begitu pula dengan negara-negara di Asia. Terjadi pula penjauhan yang serupa pada ekonomi campuran. Banyak negara di Asia, Amerika Latin, dan Eropa Barat yang menjual perusahaan milik negara kepada investor dan melakukan deregulasi ekonomi untuk mendukung peningkatan kompetisi. Alasan dari transformasi ekonomi sama seperti yang ada di seluruh bagian dunia. Secara umum, ekonomi terpusat dan campuran gagal untuk mengantarkan performa ekonomi yang baik yang telah diraih negara dengan sistem ekonomi berbasis pasar. Akibatnya, lebih banyak lagi negara yang tertarik kepada sistem berbasis pasar. Yayasan Penelitian Amerika yang konservatif secara politik memberikan beberapa indeks pada tingkat mana dunia telah bergeser ke arah sistem ekonomi berbasis pasar. Yang selanjutnya ada sifat dasar transformasi ekonomi. Pergeseran ke arah sistem ekonomi pasar bebas sering memerlukan sejumlah tahapan, yaitu pertama, deregulasi. Deregulasi meliputi pelepasan batasan hukum untuk kebebasan pasar, pembentukan perusahaan swasta, dan cara perusahaan swasta beroperasi. Mereka melarang perusahaan swasta untuk beroperasi di sebagian besar sektor ekonomi, membatasi investasi langsung perusahaan asing dengan ketat, dan membatasi perdagangan internasional. Regulasi dalam kasus ini melibatkan penghapusan kontrol harga sehingga memungkinkan penetapan harga melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, penghapusan hukum yang mengatur pendirian dan pengoperasian perusahaan swasta, dan melonggarkan atau menghapus pembatasan investasi langsung perusahaan asing dan perdagangan internasional. Yang selanjutnya ada privatisasi. Seiring dengan dilakukannya deregulasi, akan terjadi peningkatan tajam dalam privatisasi. Privatisasi seperti yang kita bahas sebelumnya dalam bab ini, perpindahan kepemilikan perusahaan memiliki. Selanjutnya ada privatisasi. Seiring dengan dilakukannya deregulasi, akan terjadi peningkatan tajam dalam privatisasi. Perpindahan kepemilikan perusahaan milik negara ke tangan individu swasta seiring dengan penjualan aset negara melalui lelang. Privatisasi dipandang sebagai cara untuk merangsang keuntungan dalam efisiensi ekonomi dengan memberikan insentif yang besar kepada pemilik baru, imbalan berupa keuntungan yang besar untuk mengusahakan peningkatan produktivitas untuk memasuki pasar baru, dan untuk keluar dari pasar yang tidak menguntungkan. Dalam kasus tertentu, perusahaan yang baru saja diprivatisasi terlindung dari persaingan dan terus bertindak seperti monopoli negara. Ketika keadaan itu terus berlaku, perusahaan yang baru diprivatisasi hanya memiliki sedikit insentif untuk merestrukturisasi operasi mereka untuk menjadi lebih efisien. Supaya privatisasi dapat bekerja, harus disertai dengan deregulasi yang lebih umum dan pembukaan batasan-batasan ekonomi. Struktur kepemilikan perusahaan yang baru privatisasi juga penting. Yang selanjutnya ada sistem-sistem hukum. Ekonomi pasar yang berfungsi baik memerlukan hukum yang melindungi hak milik pribadi dan menyediakan mekanisme untuk pelaksanaan kontrak.
Tanpa sistem hukum yang melindungi hak properti dan tanpa mekanisme untuk menegakkan sistem itu, insentif untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dikurangi secara substansial oleh badan swasta dan publik, termasuk dengan kejahatan terorganisasi yang mengambil alih keuntungan yang dihasilkan oleh pengusaha sektor swasta. Ketika komunisme runtuh, banyak negara-negara tidak memiliki struktur hukum yang diperlukan untuk melindungi hak milik. Semua kekayaan dimiliki oleh negara. Yang selanjutnya ada implikasi perubahan ekonomi politik. Implikasi untuk manajer yaitu pertama ada manfaat. Manfaat moneter jangka panjang dalam menjalankan bisnis di suatu negara adalah fungsi dari ukuran pasar, kekayaan konsumen, dan perkiraan kekayaan masa depan konsumen. Sementara beberapa pasar yang sangat besar jika diukur dengan jumlah konsumen. Standar hidup rendah dapat diartikan daya beli yang terbatas dan karena itu pasar yang relatif kecil bila diukur dari segi ekonomi. Bisnis internasional perlu menyadari perbedaan ini, tetapi juga perlu diingat prospek masa depan suatu negara. Dengan mengidentifikasikan dan segera berinvestasi di negara yang memiliki potensi ekonomi pada masa depan, perusahaan-perusahaan internasional dapat membangun loyalitas merek dan mendapatkan pengalaman melalui praktik bisnis negara itu. Hal tersebut akan mengembalikan keuntungan dalam jumlah besar jika negara itu dapat mencapai dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua ada risiko. Risiko melakukan bisnis di negara ditentukan oleh jumlah faktor politik, ekonomi, dan hukum. Risiko politik didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa kekuatan politik akan menyebabkan perubahan drastis dalam lingkungan bisnis suatu negara yang mempengaruhi keuntungan dan tujuan lain dari perusahaan bisnis. Yang ketiga ada biaya. Sehubungan dengan faktor-faktor politik, suatu perusahaan mungkin harus membayar kepada entitas pemegang kekuasaan di suatu negara supaya mendapat izin resmi dari pemerintah untuk melakukan bisnis di negaranya. Kebutuhan untuk membayar biaya tidak resmi tersebut yang pada dasarnya adalah suap, lebih besar di negara-negara totaliter tertutup daripada di masyarakat demokratis terbuka. Di politisi harus bertanggung jawab kepada para pemilih, meskipun ini bukanlah perbedaan yang mutlak. Melakukan bisnis di negara yang relatif belum maju atau belum berkembang berbiaya lebih mahal karena lemahnya infrastruktur dan usaha menunjang di negara tersebut. Pada kondisi ekstrim, sebuah perusahaan internasional mungkin harus menyediakan infrastruktur dan usaha penunjang sendiri, yang jelas meningkatkan biaya secara signifikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.